Gambar ini menunjukkan proses pengukuran konsumsi oksigen menggunakan kantong Douglas. Subjek diminta menggunakan sepeda ergometer, sementara pertukaran udara dan denyut jantung direkam selama kegiatan ini berlangsung. Udara ekspirasi dimasukkan ke dalam sebuah kantong dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut di laboratorium. Besar kapasitas aerobik maksimum tergantung pada ukuran tubuh, jenis kelamin, usia, dan latihan. Grafik di samping memperlihatkan kapasitas aerobik maksimum pada populasi pekerja Amerika Serikat menurut NIOSH. Pengeluaran energi maksimum berbeda untuk pria dan wanita, yaitu sekitar 15 kilokalori per menit pada pria dan sekitar 10,5 kilokalori per menit pada wanita. Evaluasi demand pekerjaan. Evaluasi pekerjaan dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, pengukuran konsumsi oksigen dilakukan secara langsung saat pekerja melakukan suatu pekerjaan. Pada metode tidak langsung, konsumsi oksigen pekerja tidak dilakukan secara langsung, namun diestimasi dengan sejumlah pendekatan. Beberapa metode tidak langsung yang dapat digunakan diantaranya penggunaan nilai dari tabel, evaluasi subjektif, dan estimasi dari denyut jantung. Semakin kompleks metode yang digunakan dalam mengevaluasi pekerjaan, maka hasil evaluasinya pun akan semakin akurat. Klik pada salah satu metode di atas untuk melihat penjelasan dari masing-masing metode. Penggunaan nilai dari tabel. Metode ini dilakukan dengan melihat tabel dan menghitung jumlah energi yang dikeluarkan. Kelemahan metode ini adalah tabel tidak mencakup seluruh jenis pekerjaan dan tabel yang tersedia pun belum tentu sesuai untuk pekerja yang diukur maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan. Metode evaluasi subjektif. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan tingkat kelelahan yang dirasakan pekerja dari waktu ke waktu selama melakukan suatu pekerjaan. Kelemahan dari pengukuran ini adalah hasil yang diperoleh sangat bergantung pada persepsi subjektif pekerja tersebut. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi dalam bekerja akan cenderung meremehkan beban kerja yang dilakukannya. Contoh dari metode ini adalah dengan menggunakan Work Rating of Perceived Exertion Scale, atau biasa juga disebut dengan Works RPE Scale. Estimasi dari denyut jantung. Metode ini mengestimasi pengeluaran energi berdasarkan denyut jantung. Denyut jantung pada umumnya proporsional terhadap pengeluaran energi. Namun, hubungan ini dipengaruhi oleh kebugaran dan latihan, jenis pekerjaan, faktor personal seperti jenis kelamin dan penyakit, dan lingkungan atau panas. Untuk memastikan keakurasian pengukuran, perlu dibuat terlebih dahulu kurva denyut jantung terhadap pengeluaran energi dari subjek yang bersangkutan. Pengendalian beban fisiologi kerja. Kontrol untuk pekerjaan yang membutuhkan energi tinggi dapat dilakukan dengan cara administratif maupun teknis. Kontrol pekerjaan secara administratif dilakukan dengan membuat jadwal kerja istirahat. Pengaturan yang baik adalah istirahat singkat, namun sering lebih baik daripada istirahat sekali dalam waktu yang lama. Melakukan pengawasan tingkat kelelahan dengan cara melakukan survei ketidaknyamanan maupun pengawasan denyut jantung saat kerja. Memilih pekerja. Agar pekerja yang bekerja pada suatu pekerjaan tertentu dapat disesuaikan dengan kapasitas fisiologisnya. Sementara kontrol pekerjaan secara teknis dapat dilakukan dengan cara seperti mengurangi beban pengangkatan, mengurangi jarak tempuh perpindahan beban, mengurangi frekuensi, menggunakan kursi atau menggunakan alat bantu, dan lain sebagainya. Jika beban kerja tidak dapat diturunkan sesuai batas yang ditentukan, maka jadwal kerja harus ditetapkan untuk mengkompensasi pengeluaran energi tersebut. Waktu istirahat yang dibutuhkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus kerja istirahat Murrell sebagai berikut. Hasil yang diperoleh akan menunjukkan waktu istirahat yang dibutuhkan untuk waktu kerja tersebut.